wala quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis taklim Nur Khairiyah yang saat ini juga kita mengawali membuka daripada program Palembang Cawisan yang insya Allah ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan di majelis ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum panjang lebar nak ngomong, nak ngucapkan dulu minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minhum solihal a'mal. Semoga amal ibadah yang kita galo-galo gawikan selama bulan suci Ramadan, dari puasa, sholat taraweh, tadarus Al-Quran, atau membaca Al-Quran dewek-dewek, lalu berzikir dan berdoa kepada Allah, kita berharap amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi minal aidin, kita menjadi orang-orang yang kembali suci, kembali bersih, diampuni seluruh dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga menjadi wal faizin, minal aidin wal faizin. Itu hadirin hadirat bukan untuk minta maaf. Minal aidin wal faizin itu bukan untuk minta maaf, tetapi doa pas ana salaman. Minal aidin wal faizin artinya ana berdoa agar yang ana salami ini insya Allah dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dihapuskan oleh Allah, wal faizin, dan insya Allah yang kita ucapkan minal aidin ini faizin, termasuk daripada wong yang beruntung. Wong yang beruntung dengan apa? Dengan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pas disalami minal aidin wal faizin, jawabnya bukan samu-samu atau minal aidin juga. Ada kan minal aidin wal faizin samu-samu, minal aidin wal faizin minal aidin juga bukan, tetapi jawabannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum solihal a'mal. Apa dijawabnya? Taqabbalallahu minna wa minkum solihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita galo-galo. Itu artinya taqabbalallahu minna wa minkum solihal a'mal. Hadirin hadirat, alhamdulillah hari ini kita bukan lagi di bulan Syawal. Kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqi'dah atau bulan Dzulqaidah. Bukan lagi di bulan Syawal. Di bulan Syawal kemarin, ibu-ibu ana yakin galo-galonya puasa sunnah lu. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu ini ganjin lah dia daripada kita. Betul. Hebat lah dia daripada kita. Nabi ngomong, kata Nabi Muhammad, man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan min Syawal faka'annama shomat dahro kullahu. Artinya apa? Siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dia puasa 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. 6 hari itu bebas, nak langsung, nak berurut-urut, atau terpisah-pisah, bebas. Yang penting 6 hari. Maka apa kata Nabi Muhammad?
dia akan mendapatkan pahalo seperti wong yang puaso selama satu tahun. Ibu, ini ada ilmu baru. Apa dia ilmunya? Puaso setahun itu, pahalo puaso 1 tahun penuh, itu pahalonya bukan pahalo puaso sunnah, tetapi pahalo puaso wajib. Jadi kalau kita puaso Ramadan, Ramadan tuh puasonya wajib apa sunnah? Wajib. Kemudian kita ikuti setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Pahalo apa namanya puasa di bulan Syawal tuh puasa wajib apa sunnah? Sunnah. Yang kita gawe ke puasa sunnah, tetapi berkat kita puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kita dapat pahalo puasa wajib selama satu tahun. Puasa wajib dengan puasa sunnah bedanya mak mana Ustad? Kata ulama, puasa wajib itu pahalonyo 1 hari sama dengan 70 kali lipat daripada 1 hari puasa sunnah. Jadi besar. Jadi alhamdulillah bagi ibu-ibu atau yang lanang-lanang ini juga kami yang puasa 6 hari di bulan Syawal, kita bersyukur kepada Allah pacak ngawi kenyo. Kita juga berterima kasih kepada Allah diberikan taufik hidayah, dan kita minta ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah di hari ini tadi sudah disampaikan bahwasanya apa namanya adalah launching kata orang sekarang, pembukaan iftitah Majelis Nur Khairiyah yang biasanya di rumah Sano sekarang pindah ke gedung ini. Nah, di rumah Sano pindah ke gedung sini. Yang hadirnya itu-itulah. Yang ceramahnya itu-itulah. Jadi yang ceramahnya ini bukan Walid, Tahu tak Walid kamu? Walid mana? Walid Nak Dewi kan? Yang ceramah. Jadi yang panitianya juga itu-itulah. Cuma tempatnya yang berbeda. Nah tentunya insya Allah dengan kita pindah tempat ini tidak mengurangi sedikit pun keberkahan. Bahkan kita minta agar Allah lebih menambahi keberkahan. Terkhusus bagi Cek Hoy. Bagi Mama Hoy ini insya Allah kita berdoa, kita selalu doakan beliau agar selalu mendapatkan barokah dunia akhirat, mendapatkan kebaikan dunia akhirat, seluruh urusan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir juga insya Allah kita selalu mendapatkan manfaat baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang jatuh sebelum daripada bulan haji. Kalau bulan haji namanya Dzulhijjah. Sekarang kita nyingok banyak daripada tetangga, dulur, keluarga kita yang mulai ngadakan acara walimatus safar. Walimatus safar untuk pergi haji. Nah, banyak mulai pertanyaan masuk ke WA kita. Apa dia pertanyaannya mak ini? Masalah ibadah haji. Boleh tak kami ngawikan haji tapi apa namanya masih ada sangkut paut utang piutang. Nah ini kan ada wong nanyo, Ustadz kami tuh daftar lalamu, anggaplah 2015 lalu, kemudian alhamdulillah dapat jatahnya tahun ini.
Waktu kami daftar belum ada utang. Nah pas dapat panggilan tahun ini, kami ini ada utang. Nah ada utang. Mak Manu, apakah duit yang kami punya ini kami gunakan untuk nyaur utang dulu, kemudian haji diundur pending, atau kami lebih baik karena panggilan tahun ini bismillah pelunasan pelunasan, kemudian utangnya kaget dulu, kira-kira yang mana lah? Tahun 2015 daftar, belum ada utang, daftar itu kan belum lunas, daftar dulu, kemudian dapat panggilan tahun ini. Pas tahun ini, Masya Allah, apalagi pas mulai 2019 Ustadz, masa COVID. Masa COVID itu masa la haula wala quwata illa billah, banyak utang Ustadz. Akhirnya apa dia? Datang panggilan 2025. Termasuk nama kami yang dapat jatah untuk pergi haji. Contoh ini contoh. Nah, sekarang kami ada duit. Apakah duit tadi dibayar dulu untuk hutang, hajinya itu diundur baik pending, atau yang kedua bayar kela dulu haji pelunasan, yang diundur mayar utang, kira-kira yang mana lah? Mana lah kira-kira? Bayar utang dulu atau pelunasan dulu? Jawabannya Ustadz, kalau kita bayar utang dulu, pelunasannya kaget, sisip tambah jauh. Akhirnya meninggal dulu, tidak jadi haji. Nah, atau kalau kita melunaskan dulu, kalau pelunasan ujung-ujungnya kaget utang belum tebak, tidak boleh pula. Maka yang mana yang kita pilih? Jawabannya adalah ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Ngobrol sama siapa? Sama wong yang kita utang sama dia. Cek Romla punya utang sama cek, jangan cek ho, cek apa lah? Cek Romla punya utang sama cek Yanti. Nah, cek Romla ini dapat panggilan. Maka mak manu Ustaz yang perlu dilakukan? Jawabannya ngobrol. Ngobrol sama cek Yanti. Ti ngapola. Nah, ini aku nak ketemu sama kamu. Yuk kapan boleh? Ketemu di majelis deh. Katanya Romla tadi, cek Romla tidak lemak ngobrol di majelis. Habis majelis deh kita makan godo-godo sambil ngeteh. Nah sudah. Akhirnya Masya Allah ke rumah. Ke rumah siapa? Cek Romla nak ngobrol sama Cek Yanti. Ngobrolnya di rumah siapa makan godo-godo? Di rumah Cek basinglah dah. Sudah ngobrol. Ini aku nih alhamdulillah 2015 tahun, beberapa tahun yang lalu aku naftar haji sama laki aku. Masya Allah, dak taunya dapat panggilan tahun ini. Dapat panggilan tahun ini. Nah aku nih kan punya utang sama kamu. Jadi mak manolah kira-kira boleh dak kau izinkan aku untuk kaget dulu mayar utang, aku ngelunasi haji dulu. Kalau Cek Yantinyo ngomong jatuhi,
Kau doakan aku di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti duit tadi buat pelunasan. Kalau Cek Yanti tadi ngomong, mana baca? Mana baca? Lemak be kamu. Aku lagi belum pergi haji. Kamu utang sama aku, kamu pergi haji. Mana baca? Mak mano Cek Romla? Mak mano? Jangan orang, jangan. Cek Romla nyari yang lain. Nyari yang lain untuk minjem duit, ngelunasi Cek Yanti, gali lubang tutup. Nah, boleh dah. Nah, boleh dah gali lubang tutup lubang untuk haji. Oi, jangan lupa cerita nih Cek Romla ada utang sama Yanti. Yanti dah galak kata dia, lemak baik. Aku lagi belum pergi haji, kamu nak pergi haji duluan daripada aku, awak punya utang, lunasi dulu. Nah, mak mano Cek Romla sayang kalau nak pergi haji. Akhirnya dia nyari wong, ketemulah sama Cik Mas. Ketemu sama Cek Mas, bukan Cek Mai, Cek Mas. Nah, akhirnya apa dia? Oi Cik, boleh tak aku nak minjem duit sama kamu untuk ngelunasi utang aku sama Yanti. Kira-kira boleh apa tidak? Gali lubang, tutup lubang. Boleh tak? Boleh tak? Jawabannya tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah, boleh. Masih ada solusinya. Yang penting Cek Romla tadi jujur baik. Aku minta maaf, aku minta pergi haji. Duitku tuh ada. Cuma untuk pelunasan. Kalau udah aku pakai pelunasan sekarang, kagak diundur, belum tentu tahun depan aku pergi haji. Nah, sudah kata Cik Mas tadi, mbak lah mbak, kau nak minjem berapa? 50 baik. 50 juta. Bayar ke dinjuknya, bayar ke utang dengan bayar utang dengan utang, tidak masalah. Yang penting tempat kita berutang dia nyori ribo. Jadi pertanyaannya selesai jawabannya. Jadi wong galak nanyo, kate aku awak banyak utang pergi haji. Kate aku awak banyak utang pergi umroh. Memang kalau dia sudah pernah umroh, kemudian nak ngulang lagi, tapi awak banyak utang, lebih utama bayar utang. Tapi kalau haji ini kan tidak baca. Kalau umroh tuh kapan be? Bisa kapan aja. Tapi kalau haji cuma bisa dilakukan 1 tahun sekali di bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Kalau kita ada hutang, sedangkan sudah ada panggilan haji, tinggal solusinya ngobrol. Yang berdosa cuma ini. Ada hutang, Ece tidak tahu. Tak tahu, yang penting berangkat. Ngado ke apa namanya walimatu safar, besaan. Diundang kalau sekampung nganget, tapi awak punya utang. Sudah punya utang, tidak minta izin sama wong yang diutanginya. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, matlul ghaniyyi zulmun. Wong yang dionyo mampu untuk melunasi hutang, kemudian dia tidak melunasi hutangnya, orang tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai wong yang dolim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian pertanyaan sikok lagi baik. Masih masalah haji dan umroh. Karena kita kan bulan haji dengan lagi Dzulhijjah. Ustadz, aku ini ngumpul ke duit lalamu
pengen pergi haji, tapi tak terkumpul-kumpul. Kenapa tak terkumpul-kumpul? Terpakai. Nah, ini terpakai terus. Nah, mak manu Ustaz? Kalau misalnya aku itu 100% pergi hajinya tuh maki utang nian. Haji talangan namanya sekarang nih. Nah, haji talangan. Jawabannya Ibu, kalau secara syariat itu tidak wajib. Kita nak berutang, nak maksa ke diri untuk pergi haji itu tidak wajib. Tapi kalau misalnya pengen nian, mak manu boleh tak? Jawabannya boleh, dengan catatan hutang atau haji talangannya tidak kati unsur riba. Kalau ada unsur riba, maka itu dipastikan haram dan dipastikan hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati. Sekarang inilah banyak wong nawang-nawangi. Wong banyak nawang-nawangi. Nawang-nawangi. Kita pergi haji. Dah kati duit. Ada dana talangan. Yang penting berangkat dulu. Kemudian kaget mayangnya kredit. Boleh tak? Kalau syariat mengatakan itu tidak wajib untuk kita memaksa ke diri. Tapi kalau memang kita pengen nian, kita rindu nian, kita ada keinginan untuk melaksanakan haji tulus lillahi ta'ala, boleh itu digawi dengan catatan dana talangannya sesuai syariat. Nah, oleh karena itu alhamdulillah syariat ini ada solusi. Meskipun kita tidak pacak pergi haji atau belum bisa pergi haji dan umroh, setiap hari Ibu masih bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Haji umroh tak baca, cuma pahalonyo tiap hari kita pacak dapat kenyo. Mak mano caronyo? Sholat subuh berjamaah. Habisnya berzikir sampai waktu isyrok. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isyrok. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pahalonyo sama seperti haji dan umroh sempurna. Jadi kalau kita belum ada kemampuan, jangan kecil hati. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ke depan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji atau umroh. Tapi sambil menunggu, sambil berdoa, setiap hari kita ngawi ke ini, yaitu sholat subuh berjamaah, berzikir sampai waktu isyrok. Setelah isyrok kita sholat sunnah 2 rakaat, dapat pahala haji dan umroh sempurna. Ibu-ibu catat, ini ada amalan. Amalan ini katanya ulama, siapa yang ngawi kenyo, insya Allah akan dimudahkan supaya bisa pergi haji atau umroh. Ini amalannya sholawat. Dicatat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan analu biha ziyarota haromika wa haromihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana ulangi. Allahumma
Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu solawat. Itu solawat kata ulama, siapa yang membaconyo insya Allah dia akan dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Berapa kali Ustadz maconyo? Sehari semalam, kalau bisa minimal 25 kali baik. Jadi setiap habis sholat 5 kali. Subuh 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali 5 kali. Totalnya 25 kali. Sholawat ini diamal ke insya Allah mujarrob. Insya Allah tahun depan pergi haji galo-galo. Amin. Duitnya dari mana? Duitnya dari Allah. Jalannya dari mana? Jalannya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kalau ngamalkan dengan istiqomah, yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sebagai pembukaan. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan di hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Siap desa ibu yang bertanya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Martina. Yang akan saya tanyakan tadi Habib berkata kalau pergi haji boleh pakai dana talangan. Misalnya kita mau pergi haji pakai dana talangan, setelah mau berangkat kita lunasi. Apakah boleh itu, Habib? Siap. Waalaikumsalam. Ana ngomong tadi bukan boleh. Yang ana omongkan tadi, satu, syariat tidak mewajibkan. Dua, kalau memang pengen nian, ya sudah, tidak masalah. Yang penting sistem dana talangannya itu tidak kati unsur riba. Jadi anak tidak ngomong boleh, jangan ngomong boleh be, jangan. Jadi nomor satu anak ngomong syariat tidak mewajibkan kita untuk maksokan diri sampai harus berhutang. Itu nomor satu dulu. Nah nomor dua, kalaupun kita nak makso ke diri karena kita pengen nian pergi haji, boleh tak? Dengan catatan jangan ada unsur riba. Nah sekarang aku Ustadz ada yang nalangi aku, sebelum berangkat aku lunasi, berarti tidak masalah. Nah, tapi tetap pinjamannya jangan ada unsur riba. Tetap itu harus. Jadi misal ana minjem sama beliau 150 juta misal. 150 juta. Kage sebelum berangkat aku lunasi. Berapa dilunasinya? 150 tuh lah, enggak apa-apa. Tapi kalau dari awal beliau nih ngomong, Ustadz malik kenyo 180 riba berarti. Tidak boleh. Itu yang penting. Wallah alam.
Samo-samo. Ada lagi Bu? Ya, silakan Bu yang di belakang. Yuk tante. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Oh siap. Pertanyaan yang bagus Ibu. Perempuan itu memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Salat yang terbaik bagi perempuan adalah di rumah. Meskipun dia boleh berjamaah di masjid, tapi tetap afdolnya perempuan itu sholatnya di rumah. Afdolnya sholatnya di rumah. Kalau dia nak ke masjid boleh, dengan catatan dia harus menerapkan adab-adab syariat. Salah satunya jangan berias, jangan berais. Salah satunya jangan berias, jangan berais. Sudah, kita sholat di rumah. Aku Ustaz memang tak pernah sholat di masjid, aku nak di rumah baik. Pacak dak aku sholat isyrok? Jawabannya pacak. Jawabannya boleh. Tidak harus isyrok itu nak di masjid. Yang penting kita sholat subuhnya berjamaah. Nah berjamaah maman Ustaz, ajak laki kita. Atau ajak apa namanya anak kita. Tidak kata laki aja anak kita. Nah kemudian misalnya sudah diajak-ajak ternyata tidak kata rewang. Kita sholat dewek ya sudah tidak masalah. Sholat isyroknya juga boleh dilakukan. Karena kenapa? Karena keadaannya memang cak itu tidak pacak dipaksa ke. Yang penting usaha ngajak dulu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Berapa? 50 hari. Iya. Tapi teman saya ini di rumah tidak betah karena dia itu ngajar-ngaji Ustaz. Iya. Kira-kira boleh keluar untuk ke masjid mengajar ngaji. Umur yang meninggal itu baru 50 hari. Iya. Suaminya. Iya. Kira-kira boleh Ustaz? Siap. Kalau ada seorang istri suaminya meninggal, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Itu ayatnya. Kalau ada hukum sudah Allah jelaskan dewek di dalam Al-Qur'an, maka hukum itu tidak bisa diganggu gugat kecuali darurat nian. Kalau ada istri suaminya meninggal, maka istri itu wajib menjalani masa iddah arba'ata ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ustadz, aku ini biasanya metu. Yo, karena ini kewajiban, jangan metu. Sumpah Ustadz, aku pengen ngajar ngaji. Pacak ada solusinya. Yang belajar, ajak ke rumah. Sama baik kan? Yang belajar, ajak ke rumah. Biar ada kegiatan. Nah, solusinya. Darurat yang model ini. Kalau sakit. Kalau sakit misalnya, harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Nomor 1, dia harus milih dokter yang perempuan juga. Nomor 2, boleh keluar, tapi dia harus keadaan nutup rapi.
jilbabnya rapi-rapi, jangan begaes, jangan berias, tidak usah pakai. Nah, tidak usah kan. Kemudian pergi ke dokter, setelah selesai cepat-cepat balik. Itu darurat. Darurat yang lain mak mano, dak kate yang nyari nafkah kecuali dia. Ada kan ibu-ibu yang model mak itu. Dia tulah yang jadi tulang punggung keluarga. Dak kate dia dila. Bahkan selama lakinya hidup, lakinya tuh sakit. Jadi dia terpaksa yang nyari nafkah. Boleh dak keluar rumah nyari nafkah? Jawabannya darurat. Boleh, tapi dengan catatan berapa yang dibutuhkan selama 1 hari 1 malam. Anggap 50.000. Begitu dia dapat duit 50.000, cepat-cepat balik, dan pakaiannya harus rapi rapet, jangan berais, jangan berias. Wallahu a'lam. Nah itu. Sama-sama. Ada lagi, Ibu? Ya. Siapa? Hubungan merah-merah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Suryani dari Masjid Suratul Sanaya yang bertanya ke saya mengenai masalah kurban. Kurban sapi kan katanya 7 orang. Jadi saya ini umpama saya termasuk 7 orang itu kan umpama arisan 300.000 per bulan. Dimana kalau saya uangnya itu bagi 2 sama kakak saya misalnya, tapi atas nama 1 orang tua saya. Misalnya 3 juta, jadi saya sama kakak saya bagi 2, 1,5 untuk 1 orang tua saya. Gimana Pak Ustaz? Siap. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban sapi. Sapi itu boleh untuk 7 namu. Boleh, bukan harus 7 namu. Kalau cuma 6 namu, kalau cuma 5 namu, atau bahkan cuma 1 namu untuk 1 sapi, boleh. Jadi bukan artinya harus 7 namu tidak. Nah, kemudian kalau kita sokongan sama dulur kita 1,5 juta sewang, jadi kalau dibagi apa ditampuk jadi 3 juta. Kemudian duit 3 juta tadi kita sapi tadi kurban untuk namu wong tua kita masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal. Nah, pertanyaannya mak ini, boleh ndak kita berkurban kemudian namanya kita peruntukkan untuk wong yang sudah meninggal? Jawabannya tidak sah. Kecuali kalau yang meninggal itu ngomong sama kita pas dia masih hidup, nak, kalau kamu ada rezeki, kalau pacak setiap tahun berkurban untuk aku. Kalau dia berwasiat baru boleh. Kalau dak kate wasiat, maka misal sapi ini atas nama siapa? Almarhum Fulan bin Fulan atau almarhumah Fulanah binti Fulan, itu tidak sah. Tidak sah. Jadi mak mano kalau tidak sah? Minta maaf, kalau hitungan matematika syariatnya zong. Zong tu tidak dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Nah, lalu mak mano Ustaz? Solusinya, kalau kita pengen berkurban, maka namukanlah untuk kita yang masih hidup. Namukanlah untuk kita yang masih hidup. Nah, kage setelah disembelih hewan tadi, baru kita berdoa, ya Allah, pahala kurbannya aku, tolong unjukkan juga untuk wong tua aku yang sudah meninggal. Itu solusinya. Wallahu a'lam. Paham belum? Paham dah? Boleh dah untuk yang sudah meninggal? Boleh dah?
dijingok dulu. Kalau dia wasiat, kalau dia tidak wasiat, tidak ada tak solusinya? Solusinya mano? Atas nama yang masih hidup, setelah disembelih, berdoa supaya pahala kurban untuk mereka yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari semua, yang dari semua. Jangan naik lagi, Jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya mau nanya masalah sholat malam. Sholat? Sholat malam, sholat Iya, siap. begini Pak Ustaz, katanya kalau sholat malam itu kita harus tidur dulu, dan ketika bangun baru sholat. Nah, cuma kalau hari Senin dan Kamis, misalnya saya bangun jam 3, itu saya nggak langsung sholat Pak Ustaz. Karena saya mau masak dulu, untuk nyiapin makan sahur suami. Sesudah masak, itu baru saya sholat, boleh nggak kayak gitu? Terima kasih. Oh iya. Nah, inilah hebatnya ibu-ibu. Ibu-ibu tuh lebih gagap daripada bapak-bapak. Jadi untuk sholat tahajud itu betul kata ibu tadi adalah sholat yang dikerjakan di sepertiga malam yang terakhir setelah kita terbangun dari harus ada tidurnya. Nah, pas bangun dari tidur, kemudian kita ke kamar mandi, kita bersiap-siap dan macam-macam, masak dulu. Habis masak baru sholat, boleh tak? Boleh. Itu juga namanya tahajud. Dan masak-masak kita itu juga dapat pahala. Karena untuk satu, khidmah kita melayani suami. Yang kedua, laki kita nak melaksanakan ibadah puasa sunnah Senin Kemis. Ibu jangan lupa kalau tahajud itu niatnya sholat witir. Ya, ini jangan lupa, Anda selalu ngingetin sama ibu-ibu. Sholat tahajud itu nama istilah sholat, bukan nama sholat. Sholat sunnah apa baik. Kalau digawe ke di malam-malam, habis kita bangun tidur, namanya tahajud. Nah, kalau kita pengen melaksanakan sholat tahajud yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu sholat tahajudnya pakai niat sholat witir. Jadi begitu kita wudhu, sholat pertama, sholat yang kedua, sholat yang ketiga dan seterusnya, kalau bisa seluruhnya diniatkan sholat witir. Boleh tuh 5 rakaat, 7, 9, maksimalnya 11 rakaat. Wallahu a'lam. Dari seluruh Ada apa? ada salah satu bulan Islam, bulan yang itu nggak boleh ada sejarahnya ya. Yo, ini bulan Apit inilah. Bulan Dzulqa'dah. Naam. Tidak, itu apa namanya? Siap. Jadi itu memang dari dulu adat. Kita perlu tahu, nama bulan ini sudah ada dari zaman dulu. Sebelum Nabi diutus, Syawal sudah ada, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya sudah ada. Makanya kalau kita galak dengan sejarah, kapan Nabi Muhammad lahir? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. No, katanya kan
apa namanya bulan Rabiul Awal dan kawan-kawannya itu bulannya Islam. Ini Nabi baru lahir kok sudah ada Rabiul Awal. Jawabannya namo-namo bulan itu sudah ada dari zaman dulu, zaman jahiliyah. Nah, begitu Nabi masuk, begitu Nabi lahir, begitu Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi seorang Rasul dan seorang Nabi, maka kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, keyakinan-keyakinannya dihapus oleh Nabi. Salah satunya apa dia? Yang galak meyakini adonyo naas ataupun sial dengan waktu ataupun tanda-tanda yang lain. Contoh, ada suara burung, ada yang meninggal, gigi patah, malam-malam ada yang ngetok rumah. Nah, kalau bulan ini itu adat jahiliyah. Begitu Nabi datang, Nabi ngomong, jangan lati rota, jangan kita percaya yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat bukan bulan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu jawabannya. Wallahu alam. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sesuai cerita Ustaz tentang haji tadi yang itu disebutnya nggak terlalu untuk pembahasan. Kebetulan yang dipinjami tadi ibunya, bukan itu bernasan anaknya tadi. Nah kebetulan itu ibu tadi harusnya tahun ini berangkat haji juga Ustaz. Karena dia orang ibu tadi bisa mengajak orang tuanya Ustaz. Jadi penambahan kuota jadi ibu tadi bisa berangkat haji juga harusnya. Jadi berjalannya waktu ibu melanggar sama aku bahwa dia tidak jadi berangkat haji. Mampu jadi karena duitnya dipakai oleh anaknya Ustaz. Anak yang tadi kalau nggak salah tidak pakai duit, jadi pakai duit ibunya. Jadi ibunya tadi seperti Ustaz. Karena tidak bisa berangkat sama anaknya tadi. Nah, menurut Ustaz, yang ingin saya tanyakan, jangan loh. Itulah. Yo. Jadi siap. Jadi jawaban kuncinya sederhana nian. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistaqa'a ilaihi sabila. Siapa yang wajib pergi haji adalah wong yang mampu. Kalau dia mampu maka wajib. Kalau dia tidak mampu maka tidak wajib. Kalau dengarkan cerita ini, yang mampu itu wong tuanya. Anaknya tidak mampu, maka wong tuanya mampu wajib haji. Anaknya tidak mampu belum wajib haji. Kalau nak nurut ke ceritanya tadi, kalau si ibu kecil hati, si anak makai duit akhirnya dia tidak jadi dan ibunya tidak riba, tidak rela, bahaya si anak. Bahaya si anak, makanya hati-hati. Maka lebih baik ibu tadi itu lebih baik. Yang namanya ibu tetap ibu. Ibu itu biarlah makan nasi bebek. Yang penting anak adalah lauk, betul dah? Anak nak makan tempe, ibu makan uya be, tak apa-apa. Yang penting anak sehat, senang. Yang penting anak sehat dan senang. Nah, itu prinsipnya ibu. Jadi, kalau memang itu sudah terlanjur. Kalau memang sudah terlanjur, si ibu tidak pacak narik duit itu lagi. Maka lebih baik ibu tadi ikhlas kelah. Ikhlas kelah, tahun depan insya Allah ada jalannya. Insya Allah masih panjang umur, pacak pergi haji. Insya Allah. Nurutnya lucu. Seharusnya anak ngejo ke ibu, bukan ibu ngejo ke anak. La haula illa billahil aliyil azim. Itulah cerita dunia. Kalau dak katik cerita bukan
bukan dunia. Wallahu a'lam. Sudah. Sudah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ibu-ibu, majelis taklim selanjutnya tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei. Sama seperti biasa.